Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore aku ucapkan dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki yang berada di kota Pekanbaru ya, untuk rekan-rekan penonton semuanya. Salah satu terminal yang mulai memanjakan para penumpangnya, khususnya penumpang tujuan Medan Pekanbaru. Banyak pilihan bus ya, contohnya seperti di sana itu ada Bintang Utara Putra yang menggunakan sasis Volvo B11R berbodikan UHD dari Adi Putro. Lalu di sebelahnya ada Putra Pelangi Perkasa dengan menggunakan sasis Scania K410IB berbodi Legacy SR2. Ini di sebelahnya ada Makmur Scania K410IB dan ada Simpatistar ya 1526 yang layanan sleeper, dan di sebelahnya ada Scania nih ya K410IB Simpatistar double decker. Nah, jadi sebenarnya ya kedatanganku di Terminal Bandaraya Payung Sekaki itu ingin meliput secara khusus ini ya, yang Simpatistar yang layanannya sleeper. Ya, itu ada Medan Jaya Scania 77 nih ya, sportif. Ini bus balap, ini busnya Mama Karo. Nah, jadi kan layanan sleeper yang dimiliki PO Simpatistar ini menjadi layanan satu-satunya ya yang full sleeper itu, dan mulai di awal lapanya itu ya, di awal kehadirannya itu banyak itu ya diperbincangkan orang-orang, terutama rekan-rekan dari para bismania, karena ini ya, karena tarifnya itu ya cukup gimana itu ya kata orang-orang ya, jadi banyak pro dan kontra ya, karena tarif yang dibanderolnya itu ya sekitar Rp700.000 untuk sekali perjalanan dari Pekanbaru Medan ataupun sebaliknya. Jadi ada yang bilang itu kemahalan dan ada yang bilang juga itu ya standar karena fasilitas yang diterimanya. Tapi kalau aku pribadi ya, aku sebagai hanya penikmat ya, tidak pengguna, ya tidak bisa berkomentar. Jadi yang bisa berkomentar itu ya orang-orang yang menjadi memang penumpang ya, pengguna bus. Jadi aku kesini itu ingin melihat bagaimana sih okupansi dan respon dari para penumpang terhadap layanan dan harga yang diberikan. Jadi untuk review dalamnya mungkin nggak usah lah ya kawan-kawan, karena sudah banyak juga tuh ya kawan-kawan yang mereview dan mengupload videonya di channel YouTube mereka ya kan. Jadi kita ini cuma mau melihat aja ya bagaimana okupansinya tuh, seperti yang aku bilang tadi ya. Kalau untuk mereview juga kita ya sebelumnya udah pernah ya, walaupun tidak begitu sempurna lah ya kan. Jadi ini memang lagi musim sepi sewa ya kawan-kawan, pasca mudik hari raya ya. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana kekuatan dari suatu perusahaan otobus ya, baik itu kekuatan finansialnya maupun kekuatan namanya yang melekat di para penumpang ya. Jadi di musim-musim sepi seperti ini kan sewa itu sepi ya, nggak semuanya bisa terisi tuh unit armadanya, bahkan ada yang perpal. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana para penumpang itu memilih ya, memilih dari segi
layanan, dari segi harga dan segala macamnya ya. Nah, jadi kalau tadi ya aku perhatikan ya secara seksama ya, untuk unit yang ini, yang double decker ya, itu untuk okupansi penumpangnya lumayan ya. Bahkan yang di bawah itu hampir full seat itu ya. Nah, sementara yang sleeper busnya ini, yang total sleeper ini, untuk okupansi penumpang itu masih minim gitu ya kan. Ya mungkin ini bisa jadi masukan juga ya untuk para agen perwakilan ataupun pengusahanya ya kan, untuk merevisi kembali ya mungkin ya harganya ya kan. Kalau aku pribadi sih memang karena jarang itu untuk naik bus, tapi dengan harga segitu itu mungkin ya kurang worth it ya bagi aku ya. Tapi untuk orang-orang yang sering naik itu aku nggak tahu juga ya kan, karena rata-rata harga termahal itu ya hanya di kisaran 400-an gitu tuh. Kadang itu 400 pun kita sudah dapat yang super eksekutif 21 itu ya kan. Memang bukan yang sleeper, tapi dengan harga hampir 2 kali lipat itu mungkin ya bisa jadi pikir-pikir juga ya bagi orang. Kecuali dia mungkin pengen mencoba bagaimana sensasi sleeper ya bisa jadi. Tapi kalau seperti itu terus ya mungkin ngeri-ngeri sedap juga lah ya kalau menurut aku, kalau aku jadi pengusaha ya. Kalau hanya yang dibawa penumpang itu untuk uang solar aja atau uang jalan aja nggak cukup ya gimana ya gitu ya kan. Bisa kawan-kawan lihat lah ya kan, penumpangnya belum ada yang naik itu ya di bagian sleepernya ini ya. Nah, ini kita lihat dari luar aja nih memang. Tapi yang ini tadi kau bilang yang double deckernya, yang kelas bawahnya aja itu udah lumayan itu ya penumpangnya. Beda yang sama sleepernya, belum ada penumpang yang naik. Entah memang belum dinaikkan, diizinkan naik, atau memang ya nggak ada penumpangnya gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya kawan-kawan liputan kali ini. Jadi aku pribadi ya tidak ada ya bermaksud untuk yang lain-lainnya ya. Jadi ini hanya memang melihat gambaran di lapangan bagaimananya realita kenyataannya di lapangan ya kan. Mungkin bisa jadi ini juga menjadi revisi bagi, seperti yang aku bilang tadi ya, revisi bagi para pengusahanya ataupun perwakilan-perwakilannya ya kan, untuk merevisi kembali harganya ya kan. Ya, ini para krunya ya mulai bersiap-siap untuk mungkin berangkat ya. Tadi yang aku hitung itu hanya ada 2 penumpang aja ya yang terisi. Satu di dek bagian atas itu dan satu di bagian dek bawahnya ya. 2 orang. Mungkin kalau diturunkan sedikit lagi harganya itu bisa jadi ya kan cocok dan diminati oleh orang gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.